Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini udah masuk Ramadan kedua ya teman-teman. Tapi video ini saya bikin di Ramadan pertama. Dan ini malam harinya sebelum sahur ya teman-teman, saya mau bikin ayam ungkep. Cuman diungkepnya cuman dimarinasi aja, nggak direbus gitu ya teman-teman. Jadi besok pagi tinggal goreng aja. Dan gimana nih teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat walafiat, dicukupkan segala kebutuhannya, dilancarkan segala urusannya. Pokoknya semoga yang menjadi hajat teman-teman semua, Allah kabulkan. Amin. Kembali lagi ke video, jadi tadi saya tuh lagi mempersiapkan bumbunya. Nah ini saya lagi ngeluarin untuk lengkuas, terus jahe dan kunyit yang saya simpan di freezer dengan disimpan di plastik clip kayak gitu ya teman-teman. Dan itu udah dipotong-potong per porsi gitu. Biasanya saya masak tuh cuman butuhnya yang sedikit-sedikit kayak gini aja karena emang masak untuk 2 orang aja. Nah dengan nyimpan bumbu kayak jahe, kunyit, terus juga lengkuas, ada juga kencur, itu tuh saya simpan kayak gitu di freezer, itu lebih awet ketimbang disimpan di suhu ruang atau di kulkas di bagian bawahnya gitu ya teman-teman. Karena biasanya kalau dulu-dulu sebelum saya simpan di freezer itu tuh simpan di suhu ruang atau di kulkas bagian bawah, itu tuh tahu-tahu pas lagi mau dipakai tuh untuk bumbunya tuh udah menciut gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah dengan cara kayak gini alhamdulillah lebih awet. Nah untuk bumbu yang mau saya pakai untuk bahan marinasi ayamnya, ini saya barusan saya kasih ketumbar. Jadi tadi ada kunyit, ada lengkuas, juga jahe, ada bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Dan untuk bumbunya ini saya ulek manual aja, nggak pakai blender. Bener ya blender. Karena suka ketuker antara blender sama mixer. Gak pakai blender karena cuman dikit aja, terus juga nggak butuh hasil bumbu yang begitu halus gitu ya. Jadi ini cuman diulek-ulek sebentar doang. Alhamdulillah udah cukup lumayan halus lah ya, nggak halus-halus banget. Karena ya udah orang cuman buat dimasak sendiri, nggak dinilai sama Chef Juna ya. Dan alhamdulillah ini udah mulai halus, terus tinggal dimasukin deh ke ayamnya. Nah ini habis itu langsung saya simpan ke kulkas. Biasanya disimpan semalaman kayak gini, maksimal 1 jam juga udah ngeresep ya teman-teman. Jadi ini tinggal diaduk-aduk aja, terus simpen deh di kulkas, terus besok paginya tinggal digoreng. Jadi kenapa nggak saya ungkep direbus gitu ya teman-teman, karena saya tuh cuman pengen ngegoreng ayamnya 4 potong aja, jadi kayak terlalu makan gas gitu ya kalau perlu direbus-rebus segala. Dengan dibumbu marinasi kayak gini pun alhamdulillah hasil ayam gorengnya tuh cukup enak sih menurut saya. Cuman memang untuk waktu ngegorengnya agak lama ya teman-teman, karena emang bener-bener dari mentah proses ngegorengnya. Hari Sabtu kemarin saya beli ayam, di sini per kilonya itu 40.000 ya teman-teman. Tapi kemarin waktu sempat main ke rumah ibu, di sana ibu bilang harganya per kilo 42.000, itu di daerah Jakarta Timur. Nah alhamdulillah ini tuh udah jam 3 subuh ya teman-teman. Ini udah waktunya untuk saya prepare bikin menu sahur. Nah balik lagi untuk ngomongin harga, karena banyak banget sekarang harganya tuh udah bukan bisa dibilang naik lagi ya teman-teman, tapi berubah harga. Karena selisihnya tuh bisa 4.000, 5.000 gitu ya selisih kenaikannya. Dan nggak tahu bisa turun lagi atau enggak, karena harga telur juga sekarang udah di 32.000 kalau nggak salah sekarang per kilonya. Karena kemarin sempet tuh 26, 27 gitu ya, sekarang udah naik lagi ke 30 ribuan ke atas malah sekarang. Ya gitu ya teman-teman, semoga kita ada rezekinya untuk bisa beli bahan-bahan pokok yang kita butuhkan. Dan lanjut ya teman-teman, untuk ayamnya ini saya goreng terlebih dahulu. Jadi karena emang dia butuh waktu yang lumayan lama supaya matang maksimal. Nah untuk menu pendampingnya selain ayam goreng, ini saya mau bikin sayur bening aja. Jadi kemarin udah belanja mingguan, dan salah satunya yang saya beli ini sayur bayam. Ini saya beli 2 ikat, lupa harganya per ikatnya berapa, tapi sekitar kayak 4 ribuan gitu. Nah ini udah saya potong-potong, terus saya masukin ke wadah ini. Jadi tinggal kalau udah butuh tinggal masak gitu, tinggal ambil aja gitu ya teman-teman. Nah ini saya tuh masaknya emang gak terlalu banyak, karena ya sebenarnya saya tuh semenjak nikah aja ya teman-teman, sahur itu makan. Biasanya tuh cuman minum aja gitu. Tapi karena alhamdulillah
alhamdulillah suami tipe orang yang kalau sahur itu harus makan berat, ya udah mau nggak mau saya menyeimbangkan. Jadi ini tuh lebih banyak untuk makannya suami ketimbang saya, dan porsinya pun juga untuk sahur ini nggak terlalu banyak, jadi kita masak secukupnya aja. Karena kan sebenarnya hakikat puasa Ramadan itu adalah untuk menahan hawa nafsu ya teman-teman, termasuk salah satunya supaya kita tuh nggak buang-buang makanan atau mubazir gitu ya teman-teman. Jadi kita masaknya atau menyiapkan makanannya untuk sahur atau untuk berbuka itu secukupnya aja, jangan sampai ada yang terbuang atau sampai mubazir gitu. Kayaknya tuh saya udah upload video di YouTube dan udah ngalamin 3 kali Ramadan kalau nggak salah. Dan setiap Ramadan tuh saya hampir jarang bikin video. Karena bukannya males ya teman-teman, tapi kayak menu yang saya masak tuh ya kayak gini-gini aja gitu ya teman-teman. Apalagi untuk sahur atau untuk buka puasa tuh kayak nggak ada yang gimana, nggak ada yang istimewa. Jadi kayak bingung, bukan malu sih ya, tapi kayak nggak ada inspirasinya gitu, apa yang kira-kira yang bisa diambil gitu ketika saya bikin video YouTube gitu ya. Pas di bulan Ramadan kan mungkin siapa tahu aja ada salah satu menu yang bisa dicontoh, karena menunya tuh lain daripada yang biasanya gitu. Tapi nyatanya kalau saya menu untuk buka puasa atau untuk sahur itu benar-benar yang paling simple banget, karena apalagi kalau untuk sahur tuh kayak yang udah ngantuk banget gitu ya, karena ini saya mulainya jam 3 pagi gitu ya, jadi kayak yang gampang-gampang aja gitu. Jadi lebih kayak mikir gitu mau bikin video apa gitu. Tapi saya usahakan semaksimal saya setidaknya walaupun gak ada inspirasi yang bisa saya sampaikan di video ini, tapi setidaknya ada hal baik yang bisa teman-teman ambil ya, atau bisa menghibur lah di waktu ketika teman-teman lagi mempersiapkan untuk menu buka puasa untuk keluarga ya teman-teman semua. Dan alhamdulillah ini untuk sayur beningnya udah mateng, karena tadi saya cuma pakai bawang merah. Kalau saya tuh bikin sayur bening cuma pakai bawang merah aja, dan untuk seasoningnya garam, gula sama kaldu ayam aja. Karena kalau saya ini suka sayur bening tuh yang agak manis gurih gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk ayamnya juga udah mateng, jadi ini saya udah siap untuk makan sahur ya teman-teman. Karena masakannya semua udah beres, jadi ini lanjut saya mau mempersiapkan tempat untuk kita makan sahur. Di sini tempat favorit kita berdua karena lebih luas, terus juga bisa buka jendela, buka pintu, jadi lebih kayak ada hawa sejuk gitu ya teman-teman. Karena alhamdulillah di daerah sini di Ciapus, Kabupaten Bogor, lagi sejuk-sejuknya nih teman-teman udaranya, karena emang beberapa hari ini tuh hujan terus ya teman-teman. Tapi kayaknya hujannya tuh rata ya di beberapa daerah, nggak cuma di area Bogor doang atau di daerah Jawa Barat, tapi saya lihat di berita tuh sampai ada yang banjir gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman semua yang tertimpa bencana banjir, semoga banjirnya segera surut dan Allah cukupkan segala kebutuhan teman-teman semua, amin. Untuk menu sederhana ini kayaknya nggak cocok untuk teman-teman yang punya anak yang sedang belajar puasa, karena biasanya pasti ibu-ibu yang anaknya baru belajar puasa tuh harus atau mau nggak mau harus bikin menu yang variasi, yang lebih kelihatannya menggiurkan, kelihatannya nikmat banget gitu ya. Biar anaknya tuh semangat untuk bangun sahur, untuk makan sahur gitu ya teman-teman. Ya kembali lagi ya teman-teman, tergantung kondisi keluarga masing-masing, tergantung kebutuhannya masing-masing. Dan kalau teman-teman lihat itu saya udah nyalain TV, tapi TV-nya kita punggungin karena emang sebenarnya TV tuh fungsinya bukan untuk ditonton. Kalau untuk kita TV tuh kayak cuman buat tambahan suara-suara aja biar terasa heboh gitu ya. Nggak terlalu sepi-sepi banget gitu, karena di komplek saya ini kan saya di bagian belakang gitu ya teman-teman, itu tuh sepi banget. Nah ini walaupun sahur nggak lupa makan pakai sambal ya, walaupun sedikit gitu ya, dan ini sambal terasi yang saya bikin tuh udah beberapa hari yang lalu, jadi ini kayak udah buat nyetok aja gitu ya teman-teman. Jadi nanti ketika mau makan sahur atau mau buka puasa tuh udah ada gitu, nggak perlu bikin-bikin lagi. Dan ini udah di sore harinya, jadi rencananya saya sama suami tuh pengen buka puasa pakai timun suri.
Jadi ini selepas asar kita lanjut langsung mau keluar rumah, sekalian mau lihat suasana di luar tuh seperti apa. Karena biasanya kan kalau jam-jam segini tuh udah banyak orang yang berburu takjil dan banyak banget orang-orang yang jualan menu-menu buka puasa ya, kayak gorengan atau minuman atau makanan-makanan matang gitu ya buat menu berbuka puasa gitu ya teman-teman. Nah, untuk timun suri ini tuh yang jadi tujuan utama kita pergi keluar itu salah satu buah favoritnya suami yang nggak pengen di skip setiap bulan Ramadan gitu ya teman-teman. Karena menurut suami kalau timun suri itu selain dimakan ketika berbuka puasa, dia juga makan nanti ketika sahur karena kata suami itu bisa awet untuk nahan haus gitu ya teman-teman. Tapi itu menurut suami saya, nggak tahu menurut suami teman-teman kayak gimana. Tapi karena menurut saya pribadi sih nggak segitunya ya, biasa aja gitu ya. Paling cuman ngerasa adem aja di perut gitu ya, karena timun suri itu kayak menenangkan aja gitu ketika kita konsumsi. Nah, ini hawanya di area rumah saya tuh lagi adem, sejuk karena tadi habis turun hujan dan alhamdulillah ini udah terang. Terus juga Gunung Salaknya tuh kelihatan banget ya teman-teman. Biasanya sih ketutup kabut. Nah, ini tuh udah ada beberapa tukang gorengan yang udah rame dibeli orang. Terus itu tukang sayur tuh juga lagi rame-ramenya, mungkin para ibu-ibu tuh baru pada belanja sekarang karena mau dimasak gitu ya, sekitar jam 3 atau jam 4-an gitu kali ya mereka untuk persiapan buka puasa. Nah, ini saya udah sampai Indomaret. Jadi rencananya sebelum beli timun suri, saya tuh pengen beli kental manis. Biasanya tuh kita kalau beli bikin timun suri tuh cuman pakai kental manis aja. Terus tadi saya nawarin sama suami saya mau pakai sirup atau pakai koko pandan apa enggak, kata dia enggak. Jadi cuman pengen beli kental manis aja. Nah, saya tuh rencananya mau beli kental manis yang agak besar kayak gini ya teman-teman, karena dia tuh pasti hampir tiap hari mau bikin minuman dari timun suri itu gitu ya. Tapi kata suami beli yang kecil aja gitu. Ya udah, akhirnya saya nurut aja ya gimana dia. Dan terus dia ngeliat ini ada kental manis yang rasa stroberi, akhirnya dia minta kental manis yang rasa stroberi aja gitu. Walaupun menurut saya ketika udah saya konsumsi ya untuk kental manis yang rasa stroberi, rasanya sama aja sih kayak kental manis yang warna putih gitu ya. Cuman beda warna jadi pink aja. Dan alhamdulillah udah selesai untuk urusan beli kental manis. Ini lanjut saya mau beli timun surinya. Nah, ini tuh saya pengen belinya tuh di pasar Taman Sari, Pasar Rakyat Taman Sari namanya. Jadi ini tuh pasar terdekat dari rumah saya. Sebenarnya yang jual timun suri tuh banyak di kios-kios buah-buahan gitu ya teman-teman. Cuman biasanya tuh harganya lebih mahal ketimbang di pasar Taman Sari. Jadi walaupun agak jauh selisih 2.000-3.000 sangat berarti buat saya. Jadi ya udah kita ke pasar ini aja, dan alhamdulillah di pasar ini untuk pilihannya tuh jauh lebih banyak gitu ya teman-teman, dan harganya menurut saya sesuai dengan prediksi saya, harganya jauh lebih murah. Nah, kalau untuk urusan milih-milih nih saya serahkan sama suami. Biasanya tuh dia kalau milih timun suri tuh bisa lama banget. Ini tuh bisa dia ciumin satu-satu, dia pegang satu-satu, sampai tukang yang jualan aja tuh sampai gregetan nungguin dia. Tapi alhamdulillah udah dapet yang kita mau, kita udah langsung pulang aja karena emang tujuan awal kita cuma pengen beli timun suri. Balik lagi untuk menahan hawa nafsu, selain hawa nafsu marah dan hawa nafsu yang lainnya, kita juga menahan hawa nafsu untuk nggak beli ina-inu makanan yang memang kalau lagi jam-jam rawan kan kayak pengen semua dibeli gitu ya teman-teman. Tapi kita coba untuk tahan aja hawa nafsu kita untuk beli ina-inu karena di rumah udah cukup gitu makanannya, dan cuman kebutuhannya itu untuk beli timun suri aja. Dan ini alhamdulillah udah mau memasuki perumahan saya. Nah, ini perumahan saya tuh bener-bener di bawah gitu ya teman-teman, kayak di lembah gitu. Jadi kalau lagi turun kabut tuh bener-bener sampai putih banget di depan muka kita. Dan alhamdulillah sih walaupun posisi rumahnya tuh di bawah itu nggak, nauzubillah min zalik, jangan sampai akan ada banjir gitu, tapi alhamdulillah aman sampai sekarang.
Dan oke, ini setibanya di rumah langsung saya timbang. Ini tuh dapat hampir 1,5 kilo ya teman-teman, harganya 15.000. Gimana menurut teman-teman? Harga segini lumayan murah kah atau memang harga standarnya atau kemahalan? Karena kan setiap daerah tuh masing-masing ya teman-teman harganya. Kalau menurut saya sih 15.000 dapat segini tuh cukup gitu ya. Dibilang murah banget ya enggak. Dibilang kemahalan apalagi enggak banget gitu ya. Jadi ini harganya menurut saya udah cukup gitu ya, sesuai dengan budget kita juga prediksi kita. Lanjut ya teman-teman, ini mau saya olah, nggak diolah banget sih. Mau saya apa ya, mau saya potong-potongin gitu ya, dikeluarin bijinya dulu, terus mau mau ya udah ya mau dibikin gitu. Mau diapain, ya udah kayak gini ya, dikerok-kerok kayak gini aja, terus nanti tinggal dikasih kental manis, terus tinggal dikasih air gitu ya. Jadi ini biar dingin banget nanti ketika buka puasa, jadi langsung ditaruh di kulkas aja. Kalau di keluarga teman-teman semua, menu buka puasanya nggak pernah skip tuh apa? Mungkinkah sama seperti kita pakai timun suri, terus ataukah kolak atau apa gitu, kolang-kaling? Karena saya ngelihat di berita ibu-ibu di pasar itu pada nyerbu kolang-kaling. Itu biasanya dibuat apa sih kalau buat menu buka puasa? Buat kolak kah? Atau buat manisan kolang-kaling kali ya? Ya kayak gitu ya teman-teman, semua punya tradisinya di keluarga masing-masing. Nah udah tadi untuk timun surinya udah saya simpan di kulkas, jadi nanti ketika maghrib beduk gitu ya, tinggal minum dalam keadaan yang dingin. Nah ini saya punya stok bumbu urap gitu ya di freezer. Nah ini saya mau panasin karena saya mikir mau makan menu buka puasa apa gitu ya. Ya udah, karena saya juga punya bayam, jadi ini urapnya nanti buat temen makannya pakai bayam aja, karena pakai sayur yang lain nggak ada. Jadi saya cuma beli bayam aja ya teman-teman. Kayak kacang panjang kemarin tuh udah kehabisan, terus kangkung udah saya makan di hari sebelumnya. Jadi ya udah, ini adanya bayam, jadi ya udah kita makan bayam pakai bumbu urap. Terus ini juga risol untuk menu takjilnya saya, karena kalau suami tuh nggak gitu banget sama gorengan. Untuk risolnya ini saya bikin, saya stok di kulkas gitu ya teman-teman. Tapi waktu bikinnya nggak saya videoin karena ya udah pernah beberapa kali gitu ya saya bikin risol gitu, saya videoin di di channel YouTube saya. Dan lanjut, ini saya juga punya stok bumbu kacang, jadi buat temen cocolan untuk gorengannya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah kayak gini aja udah masya Allah gitu ya teman-teman. Jadi makanya tadi kenapa saya nggak beli makanan yang lain, karena udah cukup sih menurut saya dan suami. Dan menurut suami ini udah yummy banget gitu ya. Gaya banget, yummy. Menunya ini doang padahal ya. Terus untuk lauknya masih ada sisa ayam 2 potong gitu ya dari sahur tadi subuh gitu ya teman-teman. Karena tadi waktu kita sahur cuman makan 2 potong aja, alhamdulillah. Dan mungkin kalau teman-teman ngeliat untuk jumlahnya kenapa nggak banyak ketika saya masak, karena emang segini tuh udah cukup banget, bahkan kita tuh sampai kekenyangan. Jadi emang menurut kebutuhannya masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau mau dibilang itu cukup segitu atau yakin nggak kekurangan gitu ya makan segitu, terlalu irit atau gimana, enggak sih ya teman-teman sebenarnya, karena memang ini sesuai kebutuhan kita dan sesuai kondisi kita. Jadi alhamdulillah dengan menu kayak gini tuh kita udah masya Allah banget. Nah ini udah siap semuanya, tadi ada kurma, terus itu juga untuk timun surinya udah dingin, terus juga ada urap, sayurnya bayam, terus ada risol, ada bumbu kacangnya, ada ayam sisa dari sahur, terus juga ada sambal terasi ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah memasuki waktu untuk kita berbuka puasa. Nah ini suami bawa kental manis ya, karena kita kan tadi bikinnya tuh nggak tahu ya rasanya udah cukup manis atau belum. Jadi ini kita biasanya ngebatalin dulu untuk buka puasanya, makan atau minum minuman yang ringan aja. Untuk makan nasinya nanti ketika suami udah pulang dari sholat maghrib di masjid gitu ya. Jadi alhamdulillah ini ada kurma, terus juga nggak lupa suami dengan semangatnya dia minum
timun surinya. Jadi sekian dulu video saya kali ini ya teman-teman. Dengan kondisi Ramadan saya yang super sederhana ini, mungkin ya kalau mau dibilang ada inspirasinya kayaknya enggak ya teman-teman, karena memang biasa banget, cuman bedanya makannya tuh cuman di subuh hari sama di waktu maghrib aja. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami langsung pergi ke masjid tanpa bye-bye. Dah.